Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170510114 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang beberapa perintah dasar pada sistem operasi Linux Ubuntu. Yang pertama itu kita terlebih dahulu buka terminal dari Linux Ubuntunya ini sendiri dengan cara klik Ctrl plus Alt plus T. Nah, sekarang terminalnya sudah muncul. Bisa kita geser terlebih dahulu, lalu kita perbesar. Nah, untuk perintah pertama yang saya tampilkan yaitu ada date. Nah, date di sini sendiri berfungsi untuk menampilkan waktu dari penggunaan kita saat ini. Nah, di sini keterangannya ada Rabu, bulannya Maret tanggal 25 waktu Indonesia Barat tahun 2020. Lalu ada cal. Cal di sini berfungsi untuk menampilkan kalender. Nah, di sini. Lalu yang ketiga itu ada hostname. Hostname ini berfungsi untuk menampilkan nama host dari direktori yang kita buat. Nah, di sini ada Fajar HP Notebook. Lalu yang selanjutnya itu ada uname. Uname di sini berfungsi untuk menampilkan nama sistem operasi yang kita miliki. Nah, di sini namanya ada Linux. Lalu ada uname A. Uname A ini dia berfungsi untuk menampilkan nama sistem operasinya itu secara lebih detail. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu ada LSB, release A. Nah, di sini LSB release A ini berfungsi menampilkan info distribusi Linux. Nah, di sini distributornya ID-nya ada Ubuntu, description-nya ada Ubuntu 18.04.4 LTS. Lalu rilisnya itu 18.04 dengan kode name-nya Bionic. Nah, untuk menghapus ini semua kita bisa ketikkan clear. Terus selanjutnya ini ada PWD. PWD di sini memiliki kepanjangan print worker directory, di mana fungsinya untuk menampilkan tempat direktori yang sedang bekerja saat ini. Lalu ada LS, list. Nah, list di sini berfungsi untuk menampilkan file dan folder yang ada pada direktori yang sedang bekerja. Nah, ini listnya ada beberapa nih, bisa dilihat. Ada desktop, ada dokumen, ada download, kuliah, menampung musik. Nah, ini semuanya ini adalah file dan folder. List ini dibagi beberapa macam, yaitu ada yang pertama ada list A. List A di sini berfungsi menampilkan seluruh file dan folder termasuk file yang terhidden, yang tersembunyi. Selanjutnya ada list L. Nah, list L ini berfungsi untuk menampilkan file dan folder dalam format yang panjang. Selanjutnya lagi itu ada ls S. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan size atau ukuran dari setiap file dan foldernya. Lalu ada list LA. List LA ini merupakan gabungan dari dua parameter, di mana parameternya itu ada L dan A. Dua parameter ini memiliki fungsi untuk menampilkan list dalam bentuk panjang beserta file dan folder yang tersembunyi. Lalu ada list ls. List ls ini merupakan gabungan dari dua parameter juga, yaitu L dan S, di mana dia parameter ini berfungsi untuk menampilkan list dalam bentuk panjang beserta dengan ukurannya. Oke, kita clear lagi. Misal kita ingin membuat sebuah direktori baru, maka kita bisa ketikkan make directory atau singkatnya mkdir dengan nama direktorinya yang kita inginkan apa, misal Unila, lalu ls. Nah, sekarang Unila sudah masuk ke dalam direktori baru. Selanjutnya misal sekarang kita kan sedang berada di direktori yang pertama,
misal kita ingin pindah ke direktori Unila, kita bisa ketikkan choose directory Unila. Nah, choose directory ini berfungsi untuk memilih direktori. Nah, langsung saja kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke direktori Unila. Misal kita ingin kembali lagi ke direktori yang sebelumnya, kita ketikkan saja choose directory titik-titik. Nah, kita kembali lagi ke direktori yang sebelumnya. Nah, choose directory titik ini ada bisa diganti dengan lain, misalnya cd negasi, atau biasa saya baca cd bendera. Nah, cd ini berfungsi untuk mengganti direktori ke direktori home. Lalu ada cd garis miring. Nah, ini dia berfungsi untuk mengganti direktori ke direktori, atau disebut juga root. Oke, kita balik lagi ke direktori Unila. Selanjutnya kita misal kita ingin membuat sebuah file di dalam direktori Unila ini, kita bisa ketik touch. Nah, touch ini fungsinya untuk membuat file di dalam direktori. Touch dengan nama misal linux ubuntu.txt. Nah, ls. Nah, sekarang linux ubuntu.txt sudah masuk dalam direktori Unila. Misal kita ingin membuat lagi, kita ketik lagi touch misal ubuntu linux.txt lalu ls. Sekarang kita memiliki dua file pada direktori Unila. Selanjutnya itu misal kita ingin menghapus dari file yang ada pada direktori Unila ini, kita bisa ketikkan remove. Remove ini berfungsi untuk menghapus berkas. Misalnya mau kita hapus itu ada ubuntu linux txt. Nah, sekarang kita memiliki satu file saja pada direktori Unila, yaitu linux ubuntu.txt. Misal kita ingin mengcopy file dari direktori Unila ini, kita ketik saja cp linux ubuntu.txt. jadi linux 2 ubuntu.txt. Nah, sekarang kita memiliki dua file lagi pada direktori Unila, yaitu linux 2 ubuntu dan juga linux ubuntu.txt. Misal kita ingin melihat isi dari salah satu file ini, kita ketik saja cat. Nah, cat ini dia fungsinya untuk melihat isi dari file pada direktori yang kita buat. Misalnya kita lihat isi cat linux ubuntu.txt. Nah, tidak ada karena kita belum buat isi dari filenya. Nah, untuk membuatnya itu kita ketik saja nano linux ubuntu.txt. Nah, ini dia tampilan dari desktopnya. Di sini terdapat berbagai macam menu ya, dengan simbolnya ada kayak pangkatnya, dia maksudnya itu kontrol. Nah, kayak ini misalnya Ctrl X ini untuk exit. Nanti kalau untuk save kita seperti biasa yang kita tahu itu Ctrl S. Nah, misalnya saya ketik isinya di sini, misalnya Muhammad Fajar, mahasiswa ilmu komputer
Unila 2019. Lalu kita Ctrl save, lalu Ctrl X untuk keluar, kita list, kita Linux Ubuntu txt, kita Ctrl X, lalu list. Nah, coba kita nano Linux Ubuntu .txt, ini masih namanya tetap bisa kita tambah. Insya Allah wisuda tahun 2023. Amin. Ctrl save lagi, Ctrl X, dan hasilnya cat Linux Ubuntu .txt. Nah, cat ini kita untuk melihat lagi isi dari file Linux Ubuntu .txt ini. Nah, masukkan sekarang. Di sini isinya tuh ada Muhammad Fajar, mahasiswa ilmu komputer Unila 2019, insya Allah wisuda tahun 2023. Amin. Oke, kita clear saja. Misal ketika kita kembali dulu ya ke direktori yang pertama. Nah, misal ketika kita ingin menghapus dari direktori Unila ini, kita bisa ketikkan remove directory Unila. Tidak bisa ya. Coba remove directory kuliah. Bisa juga ya, seharusnya ini bisa. Remove sama remove, kalau remove directory itu menghapus dari directory yang kita buat. Yang tadi itu ada remove aja tuh untuk fungsinya untuk menghapus berkas. Nah, fungsi lain, perintah lain yang ada pada Linux ini ada juga grep. Cuman saya belum bisa mencontohinnya bagaimana, kayak contoh dari perintah dasar grep ini, yaitu fungsinya untuk menampilkan baris yang mengandung kata yang sama sesuai dengan pattern. Lalu juga ada move. Nah, move ini dia fungsinya untuk menampilkan menampilkan atau memindahkan file. Nah, itu. Baik, kita clear saja. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai perintah dasar pada sistem operasi Linux. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.